isi hatimu, bukan kehendakku Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebelum duduk, beri tos kiri kanan sambil katakan semangat. Silakan duduk. Tadi begitu masuk, saya ketemu dengan, saya panggilnya Pak Calon Jenderal. Saya nggak pangling karena udah langsung, karena sebelum ketemu langsung juga di medsos itu udah lihat wajahnya nggak asing, jadi nggak pangling. Tapi begitu melihat yang berulang tahun, saya perlu memastikan lagi ini. Saya manggilnya lebih enak Ibu Agnes ya, namanya kayaknya lebih enak Ibu Agnes kalau saya manggil. Saya lihat Ibu istri dari Pak Birawa, saya perlu memastikan nengok saya lagi apakah ini benar gitu. Karena waktu pertama kali ketemu itu agak pangling dengan yang sekarang. Saya nggak ngerti apa yang membuat saya pangling, tapi ada perubahan yang luar biasa. Apakah karena berseri berulang tahun? Tapi tadi ketika beliau bilang berbunga-bunga, karena hati yang gembira itu lompat yang manjur. Hati yang bergembira itu bersuka cita. Happy wife, happy life. Ini kalau istri berbahagia, keluarga berbahagia. Kenapa saya bilang? Saya juga suami, jadi saya ngalami. Boleh Niko maju ke depan untuk ngiringi keyboard, mau izin Pak. Saya diberkati dengan lagu yang terakhir tadi. Ternyata di sini banyak WL dan musik yang luar biasa. Waktu itu juga WL-nya luar biasa, hari ini juga luar biasa. Berbeda kalau nggak salah. WL-nya beda, sama-sama diberkati Tuhan. Mantap. Saya diberkati lagu tadi, mengiring Tuhan seumur hidup. Suatu kali dalam Yosua 24, itu Yosua menantang orang Israel begini. Orang Israel ditantang. Sekarang orang Israel, apakah kamu mau menyembah Tuhan Allah yang kita sembah, atau menyembah Allah orang-orang bangsa lain? Kemudian Yosua berkata, aku dan seluruh keluargaku akan menyembah Tuhan seumur hidupku. Yang mau menyembah Tuhan ikut saya, yang mau menyembah Allah lain berdiri sebelah sana. Dan hari itu bangsa Israel berkomitmen untuk menyembah Tuhan Allah orang Israel dan tidak menyembah Allah lain. Karena waktu itu Yosua melihat ada beberapa orang Israel sudah mulai bersunda, artinya mulai tertarik dengan bangsa-bangsa lain, sehingga mulai ada menduakan hati Tuhan. Akhirnya makanya Yosua menantang, sekarang kamu pilih Tuhan atau pilih Allah yang lain, Tuhan yang benar atau Tuhan yang lain. Puji Tuhan, orang Israel berkata, kami memilih Tuhan Allah kita. Akhirnya mereka bersama-sama dan komitmen dan menyembah Tuhan seumur hidup mereka. Saya tadi dengar kesaksian juga tadi diberkati tentang iman. Saya akan berbicara sedikit tentang iman ketika saya dikasih tema oleh Pak Johan tentang tahun ini adalah iman. Tapi sebelum saya berbicara tentang itu, nanti juga akan saya singgung tentang ulang tahun, karena ini berhubungan dengan ulang tahun. Tapi sebelumnya, di tahun baru ini, tahun 2023, kami punya iman gini, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Pertanyaannya, bangkit dan menang dari apa Pak? Yang pertama, bangkit dan menang dari rasa takut. Semua orang pernah punya rasa takut. Saya pun juga punya ketakutan tersendiri. Semua orang pernah punya rasa takut. Bahkan mungkin kalau ada orang bilang, aku nggak pernah takut, aku nggak punya rasa takut, menurut saya itu kurang pas. Bahkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani pun pernah mengalami namanya ketakutan. Saking ketakutannya, itu keringatnya itu darah, karena pecah bulu darah. Itu manusiawi. Jadi kalau ada orang bilang aku nggak pernah takut, menurut saya nggak pas. Kita semua punya rasa ketakutan. Saya berdoa nanti, apa yang buat Bapak Ibu takut dari hari ini harus bangkit dan menang. Amin. Ada seorang ibu, seorang ayah yang takut nanti masa depan anakku gimana ya. Ada seorang yang mau mulai berusaha, takut nanti gimana ya, ada pesaing-pesaing, takut gagal. Ada yang nanti aku masa tua sakit gimana ya, nanti aku kalau udah pensiun gimana ya, nanti kalau aku sudah tua sakit gak punya uang nanti aku gimana ya. Ada yang punya rasa takut. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut anakku. Apa yang buat engkau takut hari ini? Buat engkau khawatir? Apakah kesehatan, apakah ekonomi, apakah mungkin masa depan, masa tua? Pesan Tuhan hari ini, jangan takut. Semua aman dalam kendali Tuhan. Semua aman dalam kendali Tuhan. Yang pertama itu, kita harus bangkit dan menang dalam ketakutan. Yang kedua, kita harus bangkit dan menang dari intimidasi masa lalu.
Karena banyak orang yang terintimidasi masa lalu. Masa lalu baik yang membanggakan atau masa lalu yang mungkin menyakitkan. Jangan terintimidasi dengan masa lalu, trauma masa lalu. Saya dan ada seorang yang bersaksi, dia mengalami masa remajanya pernah mengalami suatu pelecehan dan dia trauma sekali. Tapi puji Tuhan, akhirnya ketika dia dipulihkan Tuhan, dia bisa bangkit dan mengalahkan dari rasa trauma. Dia sakit hati sama laki-laki karena dia seorang perempuan, kecewa. Puji Tuhan, dia bertobat dan terima Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh dia akhirnya dia melayani Tuhan. Dari orang yang sakit hati, dilecehkan, tapi bisa bangkit dan bisa menang. Yang ketiga, kita harus bangkit dan menang dari dosa kita. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita harus bangkit dan menang dari dosa kita. Setiap orang pernah berbuat salah. Ya, setiap orang pernah berbuat salah. Tapi kita bangkit dan menang, dan jangan ulangi lagi. Keledai itu jatuh tidak pernah 2 kali di lubang yang sama. Ada pepatah. Kalau tadi Ibu Agnes pantun, ini pepatah. Keledai aja nggak jatuh yang 2 kali ke lubang yang sama. Jadi yang pertama, kita harus bangkit dan menang dari ketakutan kita. Nanti di akhir ibadah kita akan berdoa. Apa yang membuat ibu takut, sampaikan kepada Tuhan. Bila Tuhan berikan kekuatan. Yang kedua, kita bangkit dan menang dari masa lalu, trauma. Mungkin kau mengalami trauma atau kebanggaan masa lalu, atau sakit masa lalu yang buat engkau mungkin takut, khawatir. Bila kau menang. Yang ketiga, dosa kita. Apa yang buat kita gampang jatuh dalam dosa? Tuhan kasih kekuatan kita untuk kita bisa menang, mengalahkan dosa itu, untuk kita bisa bangkit dan menang, mengalahkan dosa itu, sehingga ketika nanti kita dipanggil Tuhan, kita mendapat perkenanan daripada Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk bertobat. Tadi juga menyinggung berulang tahun itu tambah umur, tapi juga berkurang usia kita. Saya cuma berdoa, kalau masa akhir hidup saya berdoa, Tuhan, kalau saya mau kau panggil, izinkan saya untuk dikasih kesempatan untuk bertobat dalam keadaan yang terbaik. Saya nggak mau dipanggil Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, tapi dalam keadaan yang terbaik. Bisa dikasih kesempatan untuk minta ampun dan bertobat, sehingga menyiapkan jiwa roh kita. Kalau mengenai istri dan anak yang saya tinggalkan, saya terlalu yakin Tuhan sudah punya rencana yang terbaik dalam hidup mereka. Mungkin nggak ada saya malah lebih baik, karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Saya tadi nyinggung karena benar, kita bertambah tapi juga berkurang. Nah, sekarang saya masuk ke judul khotbah. Judul khotbah hari ini sebenarnya tentang iman, tapi saya kasih garis miring. Tidak ada alasan. Kita belajar di tokoh Abraham. Kalau kita bicara iman, kita belajar dari tokoh Abraham. Roma 4 ayat 17 sampai 25. Saya bacakan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan jadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak jadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Abraham dipuji karena dia punya iman yang luar biasa. Abraham itu imannya tidak menjadi lemah, sekalipun dia punya alasan untuk melemah. Yang kedua, Abraham tidak bimbang. Tadi disinggung bahwa kita harus percaya janji Allah. Bahkan lagu tadi digubah liriknya, bicara tentang iman, kepercayaan kepada Tuhan. Abraham imannya tidak menjadi lemah, tidak bimbang. Pertanyaan berikutnya, apa yang dihadapi Abraham sebelum Ishak lahir?
Jadi ketika umur 75 tahun, Abram itu menerima janji Tuhan. Saya ketika dapat pelajaran sejarah singkat sejarah gereja, ternyata Abram itu waktu hidupnya itu pernah ketemu sama Nuh. Karena ternyata Nabi Nuh itu mati setelah Abraham berumur puluhan tahun. Jadi artinya Nuh sama Abram itu jaraknya 10 keturunan loh. Sekarang kan mungkin sampai cucu aja, anak cucu melihat cicit itu udah jarang sekarang. Kalau zaman dulu banyak, sekarang jarang. Zaman Nuh itu melihat anak, cucu, cicit, kemudian apalagi sampai keturunan ke-10 melihat Nuh, melihat Abram. Jadi mungkin Abram itu diceritain sama Nabi Nuh, mungkin gini, dulu waktu Bahtera, nah ini mungkin cerita-cerita dari kakek nenek buyutnya, salah satunya Nabi Nuh ini. Jadi Nuh itu masih sempat gendong Abraham. Nuh itu masih sempat main-main sama Abraham karena Abraham umur puluhan tahun, jadi udah dianggap dewasa, bisa komunikasi. Tapi ketika umur 75 tahun itu Nuh sudah meninggal. Nah, Tuhan berjanji sama Abraham, kamu akan jadi bangsa yang besar. Abraham, oh yes ya. Tapi perlu nunggu berapa tahun? Abraham perlu menunggu sekitar 25 tahun. Ketika Abraham dijanjikan Tuhan jadi bangsa besar, Abraham belum punya anak, belum lahir Ismail, belum ada anak. Tapi Abraham percaya, ya Tuhan, aku percaya. Tapi perlu proses waktu. Saya percaya mungkin di antara kita, Bapak Ibu lagi menunggu proses waktu itu. Mungkin banyak yang mendoakan atau mungkin sudah dijanjikan, tapi hari ini belum terjadi. Saya kasih tahu, ini hanya masalah waktu. Sabar dikit, bertahan sampai akhir. Kadang-kala Tuhan izinkan kita itu diuji dengan ujian waktu. Sabar. Tapi ada beberapa hal yang membuat uniknya Abraham. Jadi Abraham itu sudah sebenarnya punya alat untuk imannya lemah karena Sarah mati haid, tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya kan sedikit mengulik tentang Abraham. Ternyata Abraham pernah gagal. Kegagalan Abraham yang pertama itu gimana? Maksudnya hampir bimbang, itu pernah. Abraham pernah hampir bimbang di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu bisa baca di rumah Kejadian 15. Ini kebimbangan Abraham yang pertama. Abraham itu belum punya anak, kemudian Tuhan berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abraham menjawab, kemudian Abraham gini, nego. Abraham itu kan nego loh, sama Tuhan luar biasa. Dia waktu itu nego atas Sodom dan Gomora, dia nego. Ini juga nego. Ya Tuhan, aku belum punya anak. Nanti hambaku Eliezer orang Dansik itu yang akan mewarisi keturunanku. Tuhan berkata, enggak, engkau akan punya anak dari istrimu, engkau anak kandungmu. Abraham imannya diperkuat, oh ya aku punya anak ya. Akhirnya dia diperkuat lagi, dia semangat lagi. Tapi di tengah semangat itu belum juga muncul ketika di umur 86 tahun Abraham gagal lagi. Abraham akhirnya dibujuk oleh Sarah istrinya untuk, tapi Ishak belum melahirkan, belum nikah, mati juga. Berarti selesai dong. Percuma dong yang saya menunggu, percuma saya punya iman, percuma saya harus kerja keras, percuma saya harus mempertahankan iman sampai akhir, tapi akhirnya kandas juga. Percuma tuh apa yang saya lakukan. Tapi puji Tuhan, Abraham punya iman yang luar biasa. Jadi Abraham sebuah orang percaya itu karena ini. Abraham percaya, Tuhan, sekalipun anakku Ishak mati, engkau sanggup bangkitkan anakku Ishak, dan Ishak hidup, dan dia menikah dan berkeluarga, dan keturunanku menjadi bangsa yang besar. Ini yang diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebaikan. Bukan sekedar dia taat mau mempersembahkan Ishak, bukan. Tapi iman Abraham yang percaya, sekalipun anakku mati, anakku sanggup Tuhan bangkitkan. Terutama yang berulang tahun hari ini. Nanti biasa sebelum kita doakan yang berulang tahun boleh menulis 3 hal mulai hari saat ini, disimpan dalam hati antara ibu dan Tuhan yang tahu. Mungkin bapak pun nggak tahu, nggak apa-apa hari ini karena yang berulang tahun ibu. Jangan ibu punya menulis sama Tuhan 3 hal yang paling ibu rindukan dalam hidup ibu.
Tiga yang paling ibu rindukan seperti apa yang kau inginkan dariku, nak, kata Tuhan. Apa ibu minta? Jangan yang kecil, sesuatu yang besar. Nanti make a wish itu dan kita akan dukung bersama-sama. Mungkin ibu pernah punya dulu cita-cita dan sekarang sudah mulai pudar. Mimpi-mimpi dulu sudah mulai pudar. Hari ini Tuhan bangkitkan. Bahkan mimpi-mimpi bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini, bukan hanya Ibu Agnes. Mimpi-mimpi sudah mulai mati. Dulu kau mungkin punya harapan apa, kau mungkin punya suatu kerinduan apa. Sekarang sudah mulai, aduh kayaknya mulai pudar. Kayaknya, aduh nggak mungkin ya, udah mati hayat. Aduh Nabi gimana? Tapi seperti Abraham punya iman, sekalipun anakku Ishak mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Hari ini tadi pagi jam 11 saya pemberkatan nikah di Hotel Orchid, sama ada tim, saya bawa tim ketua misi saya dan juga tim musik dan juga istri anak, karena ada pemberkatan. Sebenarnya saya kurang terlalu semangat kalau pemberkatan nikah bukan jemaah, tapi ini karena teman baik saya minta saya pemberkatan karena anaknya nikah, ya saya akhirnya di Jakarta di Hotel Orchid pemberkatan. Kenapa sampai ibu ini minta? Karena secara manusia harusnya teman saya itu sudah pisah, secara keluarga sudah pisah panjang berbulan-bulan. Bahkan kalau seandainya pisah pun saya juga nggak kaget. Saya dengar cerita dari A dari B, waduh udah berat. Saya pun sebagai konselor waktu itu sudah berat juga nih, dikatakan frustasi juga karena ngeyel juga, ini ngeyel, tapi berdoa puji Tuhan suami istri dipulihkan, rujuk kembali dari yang pisah panjang dan dia mengalami pemulihan sampai akhirnya ketika anaknya nikah minta saya, makanya saya mau kalau pemberkatan nikah saya pengennya itu jemaah, tapi kalau kedukaan atau doa dimanapun kita siap. Tapi kalau pemberkatan nikah itu saya memang rindu tuh yang kita kenal. Saya nggak mau seperti kucing dalam karung, Pak mau nikah itu kurang semangat. Tapi kalau kasus-kasus khusus ya kita layani, kita nggak boleh menolak pelayanan, kita layani yang terbaik. Secara manusia sudah nggak ada harapan waktu itu teman saya itu ibu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan luluhkan bicara tentang pengampunan. Biasanya seringkali gini Bapak Ibu ya, dalam keluarga ya, seringkali gini. Saya dulu mungkin pernah, saya ulang. Biasanya yang berbuat salah pertama kali biasanya suami saya. Tetapi respon istri saya itu mempengaruhi saya makin panas atau saya makin adem. Bisa nangkep para wanita? Jadi para wanita ini membuat kunci suami makin panas makin adem. Sekalipun suami yang salah, ya biasanya, memang belum tentu ya, cuman biasanya suami yang bikin salah dulu, entah salah kecil atau apa, pokoknya bikin salah dulu. Tetapi respon istri itu bisa membuat saya makin panas atau makin adem. Karena laki-laki kalau udah emosi, neraka pun nggak takut Bapak Ibu. Contohnya, ayo ke gereja Pak, kalau nggak ke gereja masuk neraka. Biarin saya masuk gereja, masuk neraka, biarin. Lagi emosi. Nanti gini loh, nggak takut kalau lagi emosi. Makanya para istri harus tahu psikologis suami, harus tahu pas kapan negurnya. Negur boleh, caranya, waktunya, intonasinya, itu penting banget. Tolong dong kan beda, itu bicara kata-katanya sama. Seperti Marta berkata kepada Yesus setelah Lazarus mati sama Maria, itu kata-katanya sama plek. Tapi Tuhan berkenan sama Maria sampai Tuhan berbelas kasihan. Bisa, tolong ambilin dong, sama kan? Ini bicara intonasi. Tapi kalau istri bisa membuat suasana lebih adem, itu keren. Ini bicara kerendahan hati, bicara pengampunan. Jadi buat para ibu-ibu, kalau buat termasuk siapapun lah, termasuk teman kita berbuat salah, reaksi kita itu bisa membuat dia makin marah ke kita atau malah makin sungkan, makin malu. Saya berdoa biarlah kita ini menumbuhkan bara di atas kepala. Artinya jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kembali pada Abraham. Abraham punya iman yang luar biasa. Sekalipun anak Ishak mati,
Tuhan sanggup bangkitkan. Oh, ini keren. Saya akan berdoa, bukan hanya yang berulang tahun, buat beberapa orang yang Tuhan gerakkan untuk berdoa. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai, harapan sudah mulai hilang. Seperti Abraham, harapannya pernah hilang. Kita pernah gagal juga, Abraham pernah gagal juga. Tapi ayo bangkit dan jadi pemenang, bangkit dari kegagalan. Siapapun kita, masa lalu kita, Tuhan sanggup pakai kita dasar yang luar biasa. Saya diberkati dari sebuah lagu, harapan. Saya nggak ngerti, mungkin Bapak Ibu lagi punya harapan yang belum terwujud. Engkau punya harapan udah lama belum terwujud, bahkan sepertinya tertunda, bahkan sepertinya aduh harapanku sudah mulai hilang. Saya mau katakan hari ini, sungguh masa depanmu ada dan harapan tidak akan hilang. Amsal 23:18. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuat, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalammu, ku aman dalammu. Sekali lagi, harapanku Tuhan, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam, ku aman dalammu. Tak pernah gagal, haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, rencanamu. Terangi jalanku, terangi jalanku. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang ya Tuhan, takkan hilang. Sebab masa depan, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku Tuhan. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, takkan hilang. Sebab masa depan, sebab masa depan ku dalam harapanku, harapanku, amin amin, di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalammu, ku aman dalammu. Sekali lagi, singer boleh bantu katakan harapanku dengan lembut, haleluya. Harapanku di dalammu Tuhan, di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalammu. Boleh musik dengan lembut menyembah Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini kau sudah, harapanmu mungkin sudah mulai hilang. Engkau punya harapan dan sudah mulai redup seperti Abraham punya iman tapi sempat gagal. Abraham punya iman sempat redup, tapi ketika dia bertobat, Tuhan sanggup bangkitkan iman Abraham sampai akhirnya Abraham disebut bapak orang beriman. Satu, ada beberapa orang yang engkau lagi punya iman dan engkau lagi menunggu proses waktu itu. Pesan Tuhan buat Bapak Ibu yang engkau lagi menunggu itu, sabar anak. Ini hanya masalah waktu. Ini hanya masalah waktu. Saya tahu ada beberapa orang yang lagi menunggu janji Tuhan dan engkau sudah bahkan sudah mulai jenuh menunggu, sudah mulai seperti putus pengharapan, seperti harapan sudah mulai hilang, tidak seperti dulu. Pesan Tuhan hari ini, sabar anak. Ini hanya masalah waktu. Saya akan berdoa
dipegang-pegang. Beri kemurahan kepada kami semua, juga kepada istri kami yang tahun ini genap berusia 47 tahun. Tuhan memberikan waktu sekali lagi kepada istri untuk hidup, menjalani hidup di dalam Tuhan bersama keluarga, suami dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan, karena belas kasih-Mu kepada kami, kepada istri kami, sehingga apapun yang terjadi, rumah tangga ini sampai detik ini masih boleh berdiri tegak. Walaupun badai, tantangan berada di hadapan kami, tapi Tuhan selalu berikan kebaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membelas semuanya itu. Kami hanya bisa menjalani hidup kami, dan kami hanya bisa memuliakan Tuhan dengan cara kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, istri kami masih bisa memelihara anak-anak dengan baik, sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan Tuhan dan harapan kami. Terima kasih Tuhan, istri kami boleh menjadi terang bagi keluarganya yang ada di Mere, keluarga besarnya. Dia boleh menjadi leader, menjadi teladan bagi orang tua dan keluarganya, walaupun jauh, masih memberikan kedua orang tuanya sehat dan semua keluarganya baik. Kami serahkan istri kami, keluarga kami, keluarga kecil kami, dan semua jemaat di sini ke dalam tangan pengasihan dan kemurahan. Amin. Boleh peluk sambil doa, tapi yang dengar hanya istri saja. Doa khusus. Pak Firawan, peluk. Doa pelan, yang dengar hanya istri saja. Ngalir. Bisik-bisikin telinga. Doa dan harapan. Yang kita arah-arah kita buat Ibu Firawan. Bapak berdoa buat Ibu Agus Firawan yang berulang tahun hari kemarin dan dirayakan hari ini. Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bisa berpetik hari ini. Akan tiba waktunya anakku akan memimpin banyak kali yang akan engkau gembalakan. Tuhan akan berikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin di keluarga tapi di institusi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan izinkan engkau melihat anak dari anakmu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu lebih penting. Apakah